Salat isyraq itu boleh dikerjakan mau di siang, mau di malam, terserah. Asalkan bukan di waktu yang 5 tadi. Bukan setelah subuh, tidak boleh setelah asar, tidak boleh pada saat matahari di pertengahan, tidak boleh pada saat matahari terbenam, tidak boleh saat matahari terbit. Selain waktu itu, boleh semuanya. Oleh karenanya kata ulama, boleh kita melaksanakan salat tasbih di siang hari, boleh. Di malam hari, boleh. Di pagi hari waktu duha, boleh. Bebas. Asalkan bukan di waktu yang 5 tadi. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Dan untuk bilangan rakaatnya adalah tidak terhingga banyaknya, ya ini boleh untuk mengerjakannya lebih dari 2 rakaat dan dibolehkan. Stop dulu. Dan bilangan salat salat mutlak ini tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya, semampunya kita. Ada orang hobi banget dengan sholat. Sholat sunnah apapun sudah dibantasnya. Jadi orang banyak sudah dia kerjakan semua. Jangan ditanya sholat wajib sudah. Qobliyah ba'diyah sudah, duha sudah, witir sudah, taubat, hajat, istikharah, sunat wudu, tahiyatul masjid. Sudah. Apalagi katanya ini hobi banget sholat. Nah, hobi banget sholat. Ya kan, ada aku mau sholat mutlak aja. Dia isi waktunya dengan sholat. Boleh, boleh. Makanya tidak heran orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu itu ada yang semalam itu sholatnya seratusan sholat. Ada yang katanya sampai 1000 rakaat. Walaupun agak bingung gimana ya 1000 rakaat itu ya. Kalau kita hitung-hitung nih, dari maghrib sampai subuh kira-kira berapa jam tuh? Maghrib jam berapa? Anggaplah jam 6 ya. Subuh jam berapa? Anggaplah jam 5. Berarti berapa jam itu? 11 jam. Anggaplah kita 11 jam. Ya, 11 jam malam itu. Kita bagi menjadi 60. 60 kali 11 berapa? 60 kali 11. 660. Kira-kira sampai nggak 1000 rakaat ya? Kalau satu rakaatnya 1 menit. Tapi wallahualam bagaimana ulama-ulama zaman dulu banyak sekali. Al-Imam Ali Zainal Abidin yang paling masyhur itu siapa namanya? Rabi'atul Adawiyah. Ya, Imam Hasanul Basri dalam manaqib mereka itu dan ulama yang lain banyak. Semalam 1000 rakaat, enggak tahu gimana. Bisa saja itu karena barakah waktu. Jadi mereka bisa melaksanakan salat sebegitu banyaknya. Oh, tidak heran bagi para aulia. Lalu Nabi Muhammad, kalau para nabi kan mukjizat ya. Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, minta lagi Isra Mi'raj nih. Dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju ke langit ketujuh, melewati Sidratil Muntaha, Mustawa, kemudian melewati ruang dan waktu. Ya, bertemu dengan Allah Ta'ala di tempatnya Nabi Muhammad, bukan di tempatnya Allah. Nabi Muhammad bertemu di tempatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala di tempatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah, cuman lailan, aikit atau minal laili, sepotong daripada malam. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperempat, ada yang mengatakan separuh malam. Bahkan ada ulama yang mengatakan dari Nabi berangkat sampai kembali ke tempat tidurnya, itu tempat tidurnya Nabi masih dalam keadaan hangat, dalam keadaan panas. Berarti kan cepat tuh. Nah, inilah yang dituruti sama filmnya Doraemon. Apa namanya itu? Pintu kemana saja. Buka pintu, mau kemana katanya? Zaman dulu, ke zaman dulu. Kembali lagi. Itu kalau film kartunya Doraemon. Kalau film-film yang sekarang yang bentuknya manusia, itu kan animasi ya. Kalau film yang bentuknya manusia, itu yang disebut namanya lorong waktu. Lorong waktu. Entah gimana filmnya itu. Ya cuman terinspirasi mungkin dari kisahnya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu tidak mustahil bagi Allah. Kalau para aulia, para kekasih Allah,
mereka bisa melaksanakan salat sunnah di malam hari sampai 1000 rakaat. Ya kalau akal kita, nggak mungkin. Iya kita. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah dipaham kira-kira. Baik, jadi salat sunnah mutlak tidak ada batasnya. Berapapun rakaatnya boleh. Lanjut. Dan dibolehkan untuk menambah atau mengurangi bilangan rakaatnya di dalam waktu mengerjakan sholat dengan syarat merubah niatnya adalah sebelum menambah atau mengurangi rakaatnya. Umpama nih ada orang salat mutlak. Dia niatnya itu 2 rakaat saja, mau 2 rakaat. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat, katanya, wah saya kepingin 10 rakaat langsung. Padahal tadi niatnya cuma 2 rakaat. Aku mau jadikan 10 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Atau sebaliknya, niatnya 10 rakaat. Tiba-tiba entah gimana begitu ada perasaan apa atau ada gangguan apa begitu. Yang tadinya mau 10 rakaat, dapat 2 rakaat. Aku kepinginnya 4 rakaat saja. Jadikan 4 rakaat. Jadi boleh tarik ulur rakaat tadi itu. Asalkan sebelum masuk ke rakaat yang berikutnya. Bagaimana berikutnya? Sudah rakaat kedua baru dikatakan aku mau rakaat kedua aja. Enggak bisa. Jadi sebelum masuk rakaat kedua. Gitu. Mudah dipaham? Baik, lanjut. Sudah. Habis. Mengqadha salat sunnah. Mengqadha salat sunnah. Ada pertanyaan dulu dalam masalah ini? Aman ya? Aman ya? Baik, lanjut. 5. Mengqadha salat sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya, tapi masih berkaitan dengan salat sunnah adalah mengqadha salat sunnah. Ingat ya, ini pernah kita bahas berulang kali, tapi tidak apa-apa kita ulangi terus-terusan supaya kita bisa memahaminya. Salat sunnah itu boleh diqadha asalkan salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Nah, baik yang kita menemuinya salat yang berkaitan dengan waktu itu setiap hari, seperti duha, witir, qobliyah, ba'diyah, atau seminggu sekali seperti qobliyah, ba'diyah, Jumat, atau setahun sekali seperti salat tarawih, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita tidak salat di waktunya yang sudah ditentukan, kita boleh mengqadhanya. Umpama kita tadi pagi nggak salat duha karena kesibukan nih. Dari bangun subuh terus salat subuh terus sibuk, langsung ke kantor, balik-balik umpama jam berapa umpama, atau ke kantor atau kerjaan sibuk, balik-balik ke rumah atau bisa istirahat, zuhur baru bisa istirahat. Kita nggak sempat salat duha. Nah, kita boleh mengqadha salat duha itu setelah zuhur. Atau umpama nggak ada sempat sampai sore hari jam 4 baru pulang. Wah, nggak ada kesempatan sama sekali salat duha. Kita boleh mengqadha salat duhanya di malam hari. Begitu juga umpama salat witir, kita nggak salat witir, maka kita boleh mengqadhanya di siang hari. Siti Aisyah itu mengatakan Nabi kalau tidak salat malam, itu kan bagi Nabi Muhammad salat malam itu tahajud itu hukumnya wajib. Kalau bagi kita kan sunnah. Nah, Nabi itu kalau tidak salat malam, maka beliau melaksanakan salatnya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, ini kata ulama, karena bagi Nabi itu salat tahajud itu hukumnya wajib. Maka beliau kalau tidak salat mengerjakannya di siang hari. Nah, mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Disunahkan untuk mengqadha salat sunat yang mempunyai waktu apabila tidak sempat melakukannya di waktunya. Nah, itu yang kita sebut. Salat duha dan salat witir. Itu yang kita sebutkan tadi ya. Bahkan kata ulama dianjurkan mengqadha. Jangan sudah lepasan, biar aja lah, besok-besok aja lagi. Jangan. Diqadha saja. Aku tidak witir tadi malam. Biar aja lah. Jangan. Diqadha saja. Diqadha saja. Apalagi kalau kita kebetulan berangkat haji dan umrah itu ya. Wah, kesempatan untuk mengqadha salat. Mau salat wajib, kayak salat wajib diqadha dulu semuanya. Salat sunnah. Kalau salat wajib hukumnya wajib ya, mengqadha ya, enggak ada urusan, diqadha wajib.
Nah ini kalau sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu itu hukumnya sunnah. Itu ada orang-orang yang berangkat umrah bareng saya itu. Nanti mereka, aku mau guru ya ulun hendak mengqadha salat fardu. Boleh kada? Oh boleh. Bagus. Siapa tahu ikan bahari masa-masa jahiliyah kan masa-masa SMP, SMA atau waktu berdagang itu mencari duit siang malam nggak sholat nggak pak kodok. Berapa banyak guru? Yes. Ikan ingat-ingat aja. Ikan ingat-ingat. Setahun umpama, ya ambil setahun, kodok terus. Numpung di Mekah Madinah. Jadi dia sholat aja kerjaan. Nanti saya tanya mana si Fulan? Di kamar nggak ada nih. Di masjid dia anunya di Abu Yai di masjid. Di masjid. Iya jadinya. Ya sudah bagus saja. Di masjid aja kerjaan. Kapan lagi kata saya mau mengkodok? Nah, numpung di Mekah Madinah pahalanya berkali-kali lipat. Di Mekah 100.000 sholat. Di Madinah 1.000 sholat bandingannya. Nah, gitu kan ya. Baik, lanjut. Habis. Berapa menit lagi? 14 menit. 14 menit lagi. Oh, banyak lagi. Baik, ada pertanyaan dulu di sini? Aman? Ada ya? Mengenai mengkodok sholat tadi, mengkodok sholat sunnah. Ya. Itu mengkodok sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah yang memang istiqomah kita kerjakan? Sembarang. Hanya sekali-sekali. Sembarang. Yang istiqomah kah? Yang jarang-jarang kah? Kita ini jarang sholat duha kan ya? Jarang begitu. Atau nggak pernah sholat duha. Tiba-tiba mendengar ceramah siapa begitu. Baik langsung atau di YouTube. Tentang fadilah sholat duha. Kebetulan nih ceramahnya kita dengarnya habis zuhur. Sudah aku mau qadha saja. Silakan diqadha. Ya, baik yang rutin pokoknya diqadha salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Tapi kalau yang berkaitan dengan sebab enggak usah diqadha. Masuk masjid umpama lupa tadi salat tahiyatul masjid, enggak ada qadha. Terus kalau kepingin salat tahiyatul masjid keluar dulu beludah situ nah. Masuk lagi salat tahiyatul masjid. Ya enggak? Kan begitu. Jadi salat yang berkaitan dengan sebab enggak ada qadha. Gerhana matahari sudah lewat mataharinya, sudah lewat gerhananya baru kita mau salat gerhana. Enggak ada. Kapan salat gerhana? Ya nanti tunggu gerhana lagi. Nah, beda dengan kalau salat witir, witir ya, tarawih hari raya. Itu diqadha. Ini pernah kejadian. Di Indonesia ini kan unik ya. Kalau hari raya itu bisa sampai 2-3 kali. Waktu saya sekolah di Hadramaut, itu orang-orang Arab tuh nanya kan ya. Min aina anta? Dari mana katanya dia? Kata saya Indonesia kata saya. Indonesia? Iya katanya. Indonesia itu katanya ajib katanya, aneh katanya. Kenapa kata saya? Hari rayanya 2 kali Idul Fitri itu. Kan beda pendapat kan ya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Umpama Muhammadiyah duluan, pemerintahnya besok. Kata saya fitnah itu. Itu bohong itu, bukan 2 kali. Masa orang di berita 2 kali? Enggak kata situ bohong, yang benar 5 kali kata saya. Kaget lagi dia. 2 aja aneh apalagi sampai 5 kali Idul Fitrinya. Lah iya kata saya, 4-5 kali ketawa dia. Kok bisa begitu? Lah iya, Muhammadiyah, pemerintah. Di mana lagi yang di Sulawesi yang baju hitam-hitam itu. Naksabandi di Padang. Di Jawa Barat ada juga lain waktu. Bahkan dia salat hari raya itu menetapkan awal Ramadan atau hari raya dengan ngelihat air pasang. Kalau pasang hari raya sudah. Walaupun pemerintah belum 5 hari lagi. Dia sudah duluan takbiran Allahu Akbar. Hebat itu Indonesia. Jadi saya bilang begitu sama orang Arab, kata saya kalau yang 2 kali itu bohong itu, fitnah itu. Yang benar 4-5 kali. Kaget dia. Saya ceritakan begitu ketawa dia kan ya, aneh Indonesia ini katanya. Nah, Indonesia bisa seperti itu kenapa ya? Setelah zaman reformasi. Repot nasi. Kalau zaman Soeharto mana ada? Ya enggak?
Pemerintah pokoknya kata Soeharto besok hari raya sudah ditetapkan sama apa? Kementerian Agama tak sudah. Soeharto langsung meresmikan di Istiqlal atau di Monas. Tok 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 Allahu Akbar Allahu Akbar kata Soeharto. Semua satu serempak hari raya nggak ada yang beda. Setelah reformasi atau reportasi, baru berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kalau dulu ada ketahuan, sudah langsung digerebek. Ajaran sesat ini. Mana ada yang aneh-aneh zaman dulu kita itu. Wahabi ndak ada, Salafi ndak ada, yang ada cuma Muhammadiyah sama NU itu aja. Nggak ada yang zaman dulu bid'ah ndak ada. Cuman yang satu Muhammadiyah nggak mau tahlilan, itu aja. Nggak ada nyalakan bid'ah. Muhammadiyah itu maulidan juga, tapi dia nggak pakai ini apa namanya hapsian, nggak ada, cuman seremonial saja. Oh sekarang berani bid'ah, syirik ini itu, ditambah lagi PWI, habaib itu palsu lah ini, belum lagi NU-nya kacau ribut semuanya, amburadul semua. Ya, nah waktu dulu tahun berapa itu saya belum ke Hadramaut lagi, tahun 90 berapa gitu. Ya, pokoknya setelah Soeharto lengser. Nah, itu pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah hari ini, pemerintah besok. Jadi waktu itu bingung saya nih. Orang-orang nanya, keluarga nanya, mana tahu juga. Zaman dulu kan belum ada handphone, belum ada apa. Ya kan ya? Cuman simpang siur ini, sudah ini berita ini. Yang mana ini? Akhirnya tak telepon Abuya Sarwani di kelas 19. Abuya, ini Abdul Muhid. Ya ada Pak. Ulun berbetakun apian yang mana hari rayanya, hari ini kah besok? Ya betakun sama Abuya Sarwani, kan beliau ketua MUI waktu itu. Jarsidin, aku hari ini berhari raya. Jadi gimana Kang Ulun ini? Bukan, hari ini hari raya. Tapi sholat idnya besok. Hari rayanya hari ini, sholat idnya besok. Nah akhirnya saya umumkan, kita buka puasa, hari ini hari raya. Tapi sholat idnya besok. Nah besok itu kita kodok namanya. Boleh nggak dikodok hari raya? Boleh. Nah, jadi hari raya ini kan sudah siang nih, baru buka puasa. Kata Abu Yasan, hari ini puasa hari raya. Kita saja bahari. Sudah ikutin Abu Ya, sudah ikutin Abu Ya Sarwani. Tapi kata Abu Ya besok salat idnya. Selesai. Ketawaan sekeluargaan. Kan ya? Nah, ada yang lucu, saya punya teman itu jadwalnya 2. Hari ini sama hari besok, dia kan Muhammadiyah. Hari ini jadi khotib, besok jadi khotib, kata saya. 2 kali amplopnya itu. 2 kali amplopnya. Lucu kan? Nah, makanya yang seperti itu tuh bingung tuh ibu-ibu tuh. Pokoknya hari raya ini sebab panas. Manasin nasi, manasin lauk, manasin ketupat. Kirain hari raya hari ini, sekali besok hari raya. Nggak jadi hari raya. Jadi pokoknya hari raya penuh dengan panasan. Memanasi ketupat, memanasi opor, memanasi sop. Ya macam-macam ya sudah. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah jadi kodok boleh, dikodok. Nah seperti itu. Intinya dikodok ya, kalau kita tidak sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Bahkan lebih baik kita mengkodok daripada kita tidak mengkodok sama sekali. Walaupun tiap hari mengkodok. Malas tahajud, siang aja lah. Ya tidak apa-apa. Malas salat duha pagi, mengantuk nih. Aku pagi itu mengantuk, sudah habis zuhur aja salat duhanya. Ya nggak apa-apa, cuma jangan diberitahu orang, nanti heboh aja. Ini aneh-aneh lagi ajaran ini kan. Kita yang sesama tahunnya aja karena sudah belajar, ya sudah diqadha. Lebih baik diqadha daripada tidak diqadha sama sekali. Mudah dipaham? Ayo kita cukup dulu ya. Melanjutkan juga alang tanggung. Ya, Pak Ustaz. Mengenai orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Isya, tapi dia ikut tarawih. Boleh saja, cuman ba'diyah Isya lebih afdal daripada tarawih. Ya, itu ibarat kata orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Ya, pakai baju tapi nggak pakai celana. Ya sah saja.
Salat tarawihnya sah saja. Tapi kalau ditanya mana afdalnya, ba'diyah isya dengan tarawih lebih afdal. Ba'diyah isya dengan tarawih mana afdalnya? Ba'diyah isya lebih afdal. Walaupun cuma 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, itu lebih afdal daripada tarawih. Ya. Nah, itu afdal. Tapi kalau orang nggak ba'diyah isya langsung tarawih, boleh nggak? Boleh aja. Cuman ya tadi istilahnya itu apa ya? Pakai baju tapi tidak pakai celana. Kan lucu tuh akhirnya. Nah, cukup ya. Insyaallah kita sambung lagi. Itu ada kalender. Di mimbar. Itu kalau bapak-bapak ingin memiliki, hadiahnya itu 7.000 per lembar. Ya, kalau mau 20 ambil 3 lembar. Jadi ada seorang suami bilang sama istrinya, bilang sama suami, "Bang, ada apa? Minta uang belanja nah." "Berapa?" 20.000. "Oh iya sudah." Kata suaminya, "Nih nah 20.000. Tapi usahakan 1 minggu ya." Kira-kira bisa nggak 20.000 untuk 1 minggu? Gimana bisa? Kata istrinya, "Jangankan 1 minggu bang, 1 tahun ku bisa belikan ini." Nggak lama datang istrinya, "Masa 1 tahun bisa?" "Bisa, ini pak, aku belikan kalender," katanya. 20.000 dapat 3 lagi. Nah, jadi siapa yang itu nanti duitnya untuk dimaharkan, untuk sumbangkan ke pesantren. Ya, siapa yang ambil aja dulu lah, nanti duitnya besok-besok. Ambil 1 orang 3 lembar, 20.000, nanti bagikan di sekolah, di masjid-masjid ya. Saya mengharap siapa tahu ada yang di sekolah, yang SD masuk SMP-nya di pesantren, yang SMP masuk SMA-nya di pesantren begitu. Yang sudah SMA ya kuliah aja sudah, enggak usah masuk pesantren lagi. Ya, kuliah, kerja atau kawin begitu selesai ya. Silakan tuh yang mau tuh ambil 1 orang 3 lembar atau berapa itu. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.